Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menyelesaikan proses rekapitulasi suara untuk dua provinsi terakhir yakni Papua dan Papua Pegunungan pada Rabu 20 Maret hari ini. Proses rekapitulasi dua provinsi tersebut harus segera dilaksanakan sebelum batas akhir penetapan pada hari ini. Sebelumnya, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi 36 provinsi. Adapun saat rekapitulasi Provinsi Jawa Barat dilakukan hingga Rabu dini hari lantaran dapil yang begitu banyak. Komisioner KPU RI Idam Holik menerangkan KPU Papua dan Papua Pegunungan berangkat bersama ke Jakarta dengan menggunakan pesawat charter atau sewaan pada Selasa 19 Maret pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, anggota KPU RI Muhammad Afifuddin menjelaskan KPU Papua Pegunungan mengalami kendala saat melakukan rapat rekapitulasi tingkat provinsi. Hal ini berkaitan dengan alasan keamanan, sehingga lokasi rapat harus dipindah dari Jayawijaya ke Jayapura. Afif berujar pihaknya dan kepolisian juga melakukan antisipasi terkait hal ini, termasuk memindahkan pleno rekapitulasi Kabupaten Tolikara. Meskipun menemui kendala, namun Afif menargetkan dua provinsi tersebut bisa selesai pada Rabu 20 Maret hari ini. Menjelang pengesahan hasil pemilu 2024, KPU RI sudah mendapat perolehan suara masing-masing paslon di 36 provinsi. Adapun hasil sementara menunjukkan pasangan Prabowo Gibran nyaris menguasai seluruh wilayah Indonesia. Dari 36 provinsi, Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi. Sementara pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ada di urutan kedua dengan memenangkan dua provinsi. Sedangkan untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ada di urutan terakhir dan tidak menang di provinsi manapun, termasuk di basis suara PDIP seperti Jawa Tengah. Pasangan Prabowo Gibran meraih angka 58,51% sebelum suara Maluku dan Jabar masuk. Sementara Anies Caimin 23,61% dan Ganjar Mahfud 17,87%. Perubahan persentase perolehan suara terjadi cukup signifikan terhadap pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Suara Anies Muhaimin melonjak hampir 2% setelah suara Jabar dan Maluku masuk. Lain halnya dengan Ganjar Mahfud yang suaranya justru turun ke angka 16,44%, mengingat pasangan 03 tersebut kalah telak di Jawa Barat yang memiliki pemilih terbesar secara nasional. Melihat perolehan suara tersebut, kemungkinan perubahan hasil rekapitulasi suara tidak terlalu berubah signifikan bila dua provinsi terakhir direkap KPU yakni Papua dan Papua Pegunungan. Pasalnya dua provinsi tersebut memiliki jumlah pemilih yang tidak begitu besar seperti di Pulau Jawa. Kemungkinan besar perolehan suara Prabowo Gibran berada di angka 58%, Anies Caimin 25%, dan Ganjar Mahfud 16%. Jumlah ini tak begitu jauh dengan hasil quick count dan versi kawal pemilu 2024. Hasil quick count dari sejumlah lembaga survei menunjukkan angka Prabowo di kisaran 58%, kemudian Anies di angka 25 atau 24%, dan Ganjar di angka 16%. Melihat perbandingan tersebut, kemungkinan besar Pilpres 2024 berjalan satu putaran karena Prabowo mengantongi lebih dari 50% suara nasional. Provinsi Aceh dan Sumatera Barat jadi daerah yang memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Bahkan untuk wilayah Aceh, Anies menang cukup telak dengan perolehan suara tembus 75%. Merespons kemenangan ini, Anies menyampaikan rasa terima kasihnya pada masyarakat Aceh dan Sumatera Barat. Dalam keterangan pada Selasa 19 Maret malam, Anies mengatakan dirinya berterima kasih kepada warga yang bertahan dengan pilihannya meski ada tekanan. Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara dari 36 provinsi, pasangan Prabowo Gibran diketahui lebih unggul dari dua paslon lainnya. Bahkan, Prabowo Gibran nyaris menguasai seluruh provinsi.
Ini artinya kemungkinan besar pasangan Prabowo Gibran yang akan memenangkan Pilpres 2024. Terkait hal ini, Anies lantas ditanya soal peluang bergabung dengan pemerintahan berikutnya jika tidak terpilih. Merespons hal tersebut, Anies lantas menegaskan dirinya akan terus berada di garis perubahan. Lebih lanjut, Anies juga tidak memaparkan sikap dari partai-partai koalisi perubahan seperti Nasdem, PKS, dan PKB, dan juga partnernya Muhaimin Iskandar. Anies menilai sikap tetap di garis perubahan punya dampak politik, yakni tidak akan diajak masuk ke dalam pemerintahan selanjutnya. Ia juga mengatakan saat ini tengah fokus menunggu pengumuman dari KPU RI mengenai hasil pemilu 2024. Adapun saat ini pihaknya juga sudah menyiapkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024, Presiden Joko Widodo diketahui bertolak ke Kalimantan Barat pada Rabu 20 Maret 2024. Presiden Jokowi dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 7.30 WIB. Setibanya di Bandara Singkawang pukul 9 WIB, Jokowi langsung disambut tarian Tidayu dan Barongsai. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi diagendakan meresmikan Bandara Singkawang didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bandara ini diketahui menghabiskan anggaran dari APBN sebesar 272 miliar rupiah ditambah oleh pengusaha sebesar 155 miliar rupiah. Adapun pengumuman hasil pemilu akan dilakukan setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi dua provinsi terakhir, yakni Papua dan Papua Pegunungan. Saat ini pasangan Prabowo Gibran unggul sementara di 34 dari 36 provinsi yang selesai dilakukan rekapitulasi. Kemungkinan besar pasangan nomor urut 2 ini yang akan memenangkan Pilpres 2024. Selain pengumuman hasil pemilu, juga akan ada aksi demo yang digelar di depan gedung DPR RI dan KPU RI. Kanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.